semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 8 November 2023. Bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing nih tentang olah sampah organik ya, satu detik dengan Biowaspромik ya, Neng. Yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Dwi Kartika Fitri nih, atau yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Dwi. Halo Neng Dwi, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Sehat ya. Cukup jelas nggak suara saya? Gimana, Neng? Cukup jelas suara saya? Ya, Neng, jelas, Neng. Cukup jelas, oke. Oke, aku lanjut ya, Neng ya. Ya. Nah, Sobat Subi, untuk Neng Dwi ini bertempat tinggal di perumahan Gria Bukit Jaya ya, Gunung Putri, Bogor. Beliau ini mempunyai profesi sebagai arsitek dan plant-based food explorer ya. Beliau ini mempunyai usahanya, beliau ini memulai usahanya nih pada tahun 2010 ya Neng, sampai saat ini ya masih berjalan ya Neng ya. Masih. Iya, oke. Eh, Selain seorang vegan nih, untuk Neng Dwi juga aktif sebagai praktisi lingkungan dan Ketua Umum Komunitas Biowaspромik Indonesia yang fokus dan edukasi oleh sampah organik ke berbagai lapisan masyarakat ya. Betul. Jadi edukasi ke seluruh masyarakat tentang olah sampah organik. Oke. Nah, sebelum ke materi nih ya Neng ya, apa sih untuk makna kesehatan buat Neng Dwi sendiri? Untuk kesehatan ya sehat lahir batin ya, nggak hanya fisik tapi juga jiwanya sehat. Di mana kita selain menjaga kesehatan dengan mungkin makanan sehat, olahraga, juga berpikiran positif. Jadi semuanya positif menjadi sehat. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang kesehatan itu penting banget ya Neng buat kita semua Betul. ya. Betul. Ya. Oke, untuk upaya untuk mengurangi limbah organik nih yaitu dengan cara dikelola ya. Eh, Tujuannya untuk mencegah penumpukan sampah baik di tempat pembuangan sementara ataupun tempat pembuangan akhir ya. Bahkan tempat pengolahan sampah terpadu nih. Untuk Biowaspромik merupakan katalisator pengolah sampah. Aplikasinya sangat sederhana ya untuk sampah organik disiram merata dengan cairan biowas. Kemudian letakkan sampah di bagian tas pot tanaman. Selanjutnya tutup sampah tersebut dengan sedikit tanah agar enak dipandang mata ya. Kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal membahas ya cara olah sampah organik dalam satu detik nih dengan Biowaspромik. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kalau nanti ada pertanyaan nih, boleh langsung tanyakan di room chat-nya teman-teman ya. Oke, untuk silakan Neng Dewi untuk memaparkan materinya ya. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri saya Dwi Kartika, kebetulan saya juga Ketua Biowaspромik Indonesia, komunitas di mana kami ini fokus pada edukasi untuk olah sampah organik. Sebelumnya kita mulai dulu ya dengan slide-nya. Olah sampah organik dalam 1 detik dengan Biowaspромik. Mungkin heran ya, kok bisa sih olah sampah organik tuh hanya 1 detik. Nanti kita sama-sama tahu ya. Kita kan sama-sama tahu ya bahwa saat ini sampah organik merupakan benar-benar masalah ya bagi bumi kita. Di mana TPA itu 60%-nya itu adalah sampah organik. 60% bayangin. Untuk
Untuk plastik, untuk anorganik, kita sudah biasanya mengolah dengan bank sampah, sudah diolah di bank sampah. Tapi yang organiknya ini masih PR. Kebanyakan masih membuangnya itu di depan kita, masih buang di ini ya. Terus TPA itu 60% itu organik, itu kalau ditumpuk terus itu akan menyebabkan pelepasan gas metan. Itu bahaya banget, yang kita tahu sendiri kondisi saat ini bumi makin panas ya. Terus efek rumah kaca, terus juga banyak kejadian ada longsor di TPA yang menyebabkan tambah parahnya ya, mencemari air, udara, itu sangat mengganggu. Itu kita bisa lihat sendiri di sini betapa sampah kita tuh sudah nabung sampah kita. Bayangin satu keluarga itu, mungkin satu orang itu sekitar 3 kilogram satu hari. Dikalikan aja. Ya. Berapa satu rumah kita menghasilkan sampah di TPA. Nih, kita bisa lihat di sini. Ini grafik komposisi sampah ya. Di sini ternyata memang sampah sisa makanan itu yang terbesar. Dimana kita kalau makanan itu kan emang pasti ada sisa, biasanya terbuang begitu aja dan enggan untuk mengolahnya. Kebanyakan orang udah buang-buang aja. Nah, ini bagaimana kita mengolah sampah ini, selain kalau plastik udah sekarang sudah banyak bank sampah dan kita sudah pilah botol plastik, itu bisa menjadi nilai ekonomis ketika kita bahkan kita jual ke pemulung, atau itu masih ada nilai jualnya. Nah, organik ini gimana? Ini benar-benar yang harus kita pikirkan ya. Nah, kita bisa lihat tadi kondisi bumi membutuhkan solusi cepat. Ini 84 nih masih pada bagus nih, biru-biru, masih cantik. Makin ke sini, ini kita udah membutuhkan solusi. Ini sudah suhu bumi 1,5 derajat Celcius kenaikannya. Gelombang panas, ada badai di mana-mana, kekeringan, bahkan gagal panen, terus permukaan air laut pun naik, terus tangga penghuni bumi terancam musnah. Ngeri ya, ini berdasarkan data ya. Terus apa sih yang dapat kita lakukan? Seperti kita tadi bilang, komposisi sampah terbanyak adalah sampah organik. Ternyata kita bisa mengolahnya menjadi media tanam. Itu dalam waktu yang sangat singkat. Makanya saya sebut 1 detik ya. 1 detik itu bukan termasuk misalnya kita sambil ngaduk-ngaduk, bukan, maksudnya ketika sampah itu bersentuhan dengan katalisator, itu seketika dapat digunakan menjadi media tanam. Tanpa menghasilkan panas, tidak ada bau, terus memberikan hasil yang baik bagi tanamannya. Nih, seperti ini kita bisa lihat nih, hijau-hijau semua ya. Nih, dengan Biowash-Promic, mungkin ini bisa dilihat, Biowash-Promic itu mampu mengolah sampah organik dalam hanya 1 detik, tanpa panas, seketika, tanpa pelepasan gas metan. Jadi pelepasan gas metan itu di skip. Biasanya kita proses pengolahan sampah itu ada proses yang melepaskan panas, di mana kalau nggak bisa langsung tuh sampah itu dipakai untuk tanaman, bisa mati. Nah, dengan ini, bahkan kotoran hewan, yang biasanya kayak kotoran sapi, kotoran kambing ya, kan kalau langsung kena tanaman, itu langsung mati. Dengan ini enggak. Ini langsung meredam panas dari kotoran hewan tersebut, sehingga menjadi dingin dan langsung dapat digunakan. Nih, oh ya, cara membuatnya sebenarnya sangat mudah ya. Mungkin besok juga bisa saya kasih di grup ya, bagan untuk pembuatannya. Nanti saya bagikan itunya, share. Ini cuman kita harus memiliki starter. Ini besarnya 200 mili starter Promic, itu dicampur dengan 5 liter air apa aja. Boleh air payau, air sungai, air mentah, pokoknya air apa aja bisa. Dengan 1 kilogram kulit buah apa aja. Yang ada aja, mau pisang, mau durian, mau nanas, apapun bisa. Terus hanya taruh dalam toples nih. Kita dalam toples, masukin aja 200 ml Promic, 5 liter air, 1 kilo kulit buah apa aja, diamkan selama 3 hari atau 72 jam.
Jadi nanti wadah tuh boleh terbuka, boleh tertutup, semua pasti bisa jadi. Boleh terkena matahari atau nggak perlu sibuk-sibuk diaduk, dibuka, dicek, jadi udah bisa kelihatan. Nanti hari pertama itu mulai ada buih-buih, itu tandanya fermentasinya bekerja. Sampai ketika hari ketiga itu cukup disaring aja, diangkat ampasnya, udah cairannya itu sudah dapat dipergunakan untuk olah sampah. Mudah banget kan, semua orang bisa lakukan tanpa gagal, tanpa takut gagal. Jadi tadi resepnya ini aja, cuman 200 ml komik, 5 liter air, sama 1 kilogram kulit buah. Mudah banget kan? Terus ampasnya diapain nih? Nah, saya kan masuk dibuang, enggak, ampasnya itu bisa kita blender, apa kita hancurkan, bisa dituang dalam ke parit, ke got, atau bahkan dimasukin ke dalam kloset. Itu membantu pengembangan mikroba baik di dalam septic tank kita. Terus ketika kita taruh di kloset atau di selokan, itu mampu memperbanyak mikroba baik di situ. Jadi lama-lama itu bisa jernih. Saya pernah coba sendiri ketika satu selokan kotor tuh dituang lumayan banyak bios dan ampasnya ini itu lama-lama airnya bersih. Jadi ini bisa membantu menjernihkan air juga. Terus campurkan dengan sampah organik, ini bisa menjadi langsung pupuk. Jadi tadi itu blenderan tadi campur aja dengan sampah, diaduk udah jadi pupuk. Dan seketika sampah itu udah dingin dan bisa dipakai. Terus ampas biowas tidak menghasilkan panas, siap pakai, tidak perlu dikompos atau dianginkan. Itu kelebihan dari biowas ya. Ini jenis sampah organik apa sih yang bisa diolah? Pilah-pilah nggak ya? Ada misalnya harus daun, harus enggak. Semua bisa. Jadi semua bisa pakai biowas ini. Kelebihannya adalah bisa juga kayak tulang, bisa daging, bisa sayur, bisa nasi bekas, sayur-sayur busuk, cangkang telur, apapun bisa. Jadi itu semua bisa kita gunakan. Jadi nggak ada namanya sampah organik itu dibuang di depan rumah lagi. Kita langsung olah dengan cara mudah bisa menjadi media tanam dan pupuk. Nanti saya infokan caranya ya. Nih, cara makainya nih. Jadi yang tadi kita udah sharingkan 1 banding jadi 5 liter tadi, ini kan jadi biowas. Ini masih kita cairkan lagi. Jadi hemat ya. Ini dicairkan lagi dengan 1 banding 3. Satu kira-kira 1 liter air itu 1 cup ini cukup. Ya. Terus diaduk aja, terus nanti sampah-sampah itu diberi biowas cair. Jadi nggak usah biowas yang ini, kita cairkan lagi nih dalam 1 ember air, kasih ini, terus kita bisa sistemnya bisa disemprot, bisa diaduk bareng atau bisa disiram gitu. Seperti kita lihat ya di sini ada yang disemprot-semprot, apa disiram, ada yang ini kalau ini kayak ini pembuatan pupuk, jadi dituang ke dalam perajangan organiknya, ini disiram ya. Setelah merata, seketika itu juga 1 detik langsung digunakan sebagai pupuk atau media tanam. Jadi itu yang disebut 1 detik adalah ketika bahan organik sampah tadi tercampur dengan ini, 1 detik seketika dapat digunakan sebagai media tanam. Bisa langsung dibuat tanam. Itulah kerennya yang membuat saya pertama awal jatuh cinta banget dengan biowas ini, nggak ribet, buatnya gampang, jadi enak banget ya. Terus hasil tanaman dengan olah sampah biowas, ini bisa kita lihat. Ini pertama caranya nih, kalau mau tahu caranya, pertama sampah kita taruh aja dalam pot. Jadi kita kalau punya sampah-sampah dapur, kita sediakan aja pot kosong, taruh di situ dulu. Nabung sampah nih kita. Terus tapi disemprot-semprot pakai bios tadi, bios yang udah dicairkan tadi. Semprot aja sampai merata. Terus baru supaya sopan, ini sopan ya. Itu ditutup aja pakai itu media tanam. Tutup kayak di bedakin lah ya. Itu sudah bisa menjadi digunakan untuk menanam. Jadi langsung dan bisa dilihat ini kangkung-kangkungnya subur, tanamannya subur.
ini menggunakan olah sampah organik. Bisa dilihat ya. Ini kalau pakai mesin caca ini untuk skala produksi itu bisa tuangkan sampah dalam mesin caca dulu biar dicacah ya. Terus bergantian tuangin dengan biowash yang sudah diencerkan. Terus ini lagi sampahnya lagi. Terus hasilnya sudah langsung dapat digunakan. Terus kalau udah 2 hari diemin tuh udah kayak kompos. Jadi kita kan biasanya kompos itu perlu waktu berbulan-bulan ya untuk bisa jadi bentuknya seperti ini. Ini enggak, ini 2 hari 3 hari sudah bisa. Kalau dicacah, tapi kalau nggak dicacah biasanya masih utuh ya, masih ada sesuai dengan ini. Ini kalau hasil tanaman dengan olah sampah biowash promik. Ini kita bisa lihat ya, hijau-hijaunya. Hijau-hijaunya sangat indah. Sangat hijaunya indah. Terus ini yang uniknya di atas durian kita pakai sampah kulit durian nih, itu bisa tumbuh. Jadi walaupun belum menjadi tanah, masih berbentuk aslinya, itu sudah bisa tumbuh. Berarti kemampuan dari biowash ini menjadikan sampah tadi sudah berfungsi sebagai media tanam untuk bisa ditanam. Bisa lihat ya di sini ya, subur-subur tanamannya, buah-buahnya. Dan kerennya, yang ini kan ada utilitnya ya. Di sini, ini salah ini. Pelepasan oksigen. Jadi dengan biowash itu akan pelepas oksigen membuat ini jadi lebih sejuk. Jadi dia ada unsur haranya jadi gembur ya. Tanah jadi lebih gembur. Ini tadi harusnya ada hasil uji labnya ya. Hasil uji labnya itu sudah dibuktikan bahwa biowash promik ini lolos dari uji lab, sudah patogennya hilang, sudah tidak ada bakteri buruk. Jadi benar-benar dengan biowash ini mampu untuk menghilangkan patogen ya. Hasil tanamnya pun sudah aman. Nih, lucu kan? Ini lucu uniknya, di atas durian pun dia bisa tumbuh, bentuk tidak berubah. Satu lagi, menanam di tanah yang keras, liat, rusak, langsung dengan kotoran itu bisa. Jadi bahkan kita tuh bisa nanam di atas keramik ya. Kerennya bisa menanam di atas keramik, asal ada sampahnya di atasnya. Misalnya kita punya di atas beton nih, kita taruh sampah aja, sampah organik, kita semprot biowash, kita tambahin tanah, itu udah bisa seketika jadi media tanam. Jadi nggak perlu menunggu nggak perlu kita harus istilahnya bisa menanam itu dengan harus lahannya subur, harus punya aduh tanah saya nggak subur nih, tandus, nggak ada istilah seperti itu ya. Dengan biowash promik, kualitas tanah menjadi lebih baik. Ini perubahan ya. Awalnya ini tandus seperti ini, kering, jadi benar-benar kayak liat gitu ya. Terus setelah dengan pemakaian olah sampah dan biowash tadi, itu lama-lama dalam beberapa minggu seperti ini. Sudah ada menggembur, ada unsur haranya ya. Kemudian setelah 3 bulan, jadi seperti ini. Jadi dengan biowash itu mampu meregenerasi tanah dari yang seperti ini bisa menjadi seperti ini. Itu luar biasanya. Untuk proses pengolahan sampah tidak menimbulkan panas dan sangat ramah lingkungan ya di sini. Nah, ini satu lagi nih saya mau sedikit cerita nih. Pengolahan popok diapos bekas pakai di Panti Werda. Kebetulan ada di Batam itu ada Panti Werda yang memang menghasilkan limbah diapos atau popok itu banyak sekali. Jadi
selama ini kan dia perlu kita dibuang yang akhirnya tentunya saja akan dibawa oleh ke TPA, memenuhi TPA ya, kalau terus menerus. Nah ternyata dengan biowash itu cukup dibuka aja tuh dia per atau popok, taruh aja di tanah, disemprot-semprot dengan biowash, dicampur dengan sampah organik. Bagusnya lagi ada gerbok pisang, terus ada kotoran hewan, itu bisa dicampurkan. Itu dipercantik aja lah pakai bedengan begini nih, dibikin pakai apa, batok kelapa, udah langsung jadi tempat untuk bertanam. Dan hasilnya itu luar biasa. Nanti bisa saya share besoknya di grup kalau ini ya. Ini salah satu, kebetulan di Jawa Timur pun sudah ada satu kebun yang memakai diapers untuk kebunnya, itu luar biasa. Jadi gel-gel yang dalam diapers itu justru berfungsi sebagai pengikat tanah. Jadi ketika lahannya dalam kemiringan seperti ini, dikasih dengan diapers bekas tadi, terus kita kasih olah sampah, itu ketika hujan yang biasanya tuh tanah topsoilnya tuh jatuh, ini enggak. Jadi itu kayak mampu mengikat tanah tersebut menjadi lebih kuat, tidak mudah longsor. Itu salah satu, ternyata diapers itu gel-gelnya itu berfungsi. Dan ini ya ketika dicek lagi nih, itu hilang loh. Bekas-bekas popok-popok kita dihilang, paling tinggal tipis-tipis plastik kecil-kecil, dan itu kan nggak plastik murni karena itu untuk pemakaian manusia, tidak menggunakan plastik kayak, kalau enggak kita bisa udah pada lecet-lecet ya istilahnya anak bayi, kalau plastik itu kan udah bahan organik seperti kertas. Nah ini juga kebetulan ini Ibu Ipon Setiawati ini, beliau adalah founder dari Progressive Crops, jadi founder dari starternya ini. Beliau juga sudah mendapat penghargaan di ajang inovasi provinsi dalam pengolahan sampah di Sumatera Selatan. Jadi ini pun sudah mendapat penghargaan dari gubernur, dan kebetulan juga kalau di sini di beberapa wilayah sudah kami edukasi juga di kecamatan, kelurahan, desa-desa yang akhirnya semua tergerak untuk mengolah sampah. Dan di daerah Jonggol pun kami sudah memiliki kebun biowash di mana mempergunakan sampah organik dan biowash untuk pengolahan lahannya. Jadi kita tidak sama sekali tidak menyia-nyiakan sampah ya. Sampah yang ada bahkan daun-daun jatuh, terus sampah-sampah dari restoran diambil, ditaruh di itunya ya, di kebunnya, seperti itu. Mohon maaf Neng Dwi. Ya. Untuk slide-nya ini belum itu ya, belum berganti ya Neng. Jadi bagaimana itu cara bekerjanya? Jadi sampah organik kita olah dengan biospromik supaya dapat langsung menjadi media tanam. Mengapa kita perlu mengolah sampah? Kita bisa lihat di sini tumpukan sampah yang luar biasa di TPA ya, yang benar-benar mengganggu dan bisa mencemari air. Terus ini kalau kebayang kalau longsor, ada juga pernah dengar kebakaran di TPA yang sangat mengerikan ya. Terus ini ada grafik komposisi tanah, komposisi sampah. Ini tadi mungkin jadi nggak ngelihat grafiknya tadi ya. Ini sisa makanan ini terbesar, dia adalah 30%. 30% dari komposisi berdasarkan jenis sampah. Jadi ada dari kayu, ranting, kertas, plastik, itu sisa makanan itu paling besar. Terus untuk kalau komposisi berdasarkan sumber sampah, itu rumah tangga yang terbesar. Jadi komposisi sampah itu yang terbesar dari rumah tangga. Jadi mau nggak mau yang kita harus solusi adalah memulai bagaimana dari rumah itu sampah teratasi. Jadi komposisi sampah berdasarkan sumber sampah itu dari rumah tangga yang terbesar dibandingkan data umum, dari perniagaan paling besar rumah tangga. Kita lihat ya, kondisi bumi juga udah kelihatan, dulunya adem biru, sekarang sudah global temperaturnya sudah sangat memanas, di mana udah ada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius yang dapat menyebabkan gelombang panas, badai di mana-mana.
kekeringan, gagal panen, sampai air laut naik. Tengah penghuni bumi pun terancam punah ya, bahaya ya. Terus apa sih yang udah kami lakukan? Kami ini sebenarnya di sini juga tergabung dalam komunitas lingkungan di mana kami peduli untuk mengedukasi warga masyarakat bagaimana cara mengolah sampah. Ini salah satunya adalah kita sudah buat di beberapa kebun kita, yang ada juga kebun budi di Palembang, di Jonggol, itu udah kita membuat mengolahnya menjadi tanam dalam skala perkebunan. Tapi sebenarnya nggak harus di skala perkebunan, di rumah kita pun bisa. Ini jadi kita mulai dari rumah kita. Jadi sampah dapur organik itu tidak kita bawa ke luar atau TPA, tapi benar-benar langsung diolah di rumah sehingga tidak ada sampah yang keluar dari ini ya, keluar dari rumah kita. Ini biospromik ya, tanpa panas, seketika, tanpa pelepasan gas metan, mudah, anti gagal. Ini saya menemukan formula ini dalam arti maksudnya menemukan bahwa ada cairan ini itu sangat wow banget karena sangat ngebantu banget untuk olah sampah. Ini hanya olah sampah, nanti mungkin di grup nanti besok juga bisa saya jelaskan manfaat biospromik ini juga bisa untuk lingkungan, bisa untuk kebersihan kayak seperti ekoenzim juga, untuk fungsi lantai, untuk ini juga bisa. Ini cara membuatnya tadi nih ya, saya ulangi lagi mungkin tadi karena nggak ada gambarnya jadi bingung. Biospromik itu dibuat dari 200 ml promik. Ini kita memang harus memiliki starter promik ini. Ini bisa didapatkan juga di online atau nanti di website ada, website kausalestari.com ya. Ini 200 ml promik dengan 5 liter air apa aja, terus 1 kilogram kulit buah apa aja masukin aja dalam toples kerupuk kayak gini nih. Diamkan selama 3 hari atau 72 jam. Ditutup aja dingin, nggak usah diaduk-aduk, nggak usah tiap hari dicek, udah dingin aja. Itu pun tanpa tutup pun boleh. Jadi kalau dalam kondisi terbuka pun tetap aman. Toh ini juga bukan buat diminum ya, ini untuk lingkungan. Jadi boleh terkena matahari, tidak perlu diaduk, cukup diaduk saat pertama kali buat aja supaya rata ya. Udah 3 hari panen. Panennya bagaimana? Kita ambil tuh ampasnya, disaring terus airnya kita botol-botolin deh, ditaruh botol-botol bebas sih, botol apa aja ya, kita botol bekas pakai apa aja. Terus ampasnya itu bisa di blender, ampas bios ini di blender bisa dituang di parit, di got, di kolam, di septic tank untuk septic tank ya, atau siram ke tanaman untuk kamar mandi. Jadi itu mengandung mikroba baik yang sifatnya bisa membunuh patogen juga. Terus bisa juga dicampur dengan sampah organik 1:1, diaduk menjadi pupuk tanaman. Ampas biospromik tidak menghasilkan panas, siap pakai, tidak perlu dikompos atau dianginkan. Jadi tadi ampas yang tadi nih yang habis kita buat tadi ini sisanya itu udah langsung bisa dipakai, nggak perlu takut itu membuat tanaman mati, enggak, kita taruh aja di pot dalam pot tanaman itu bisa. Saya biasanya habis ampas ini saya ambil terus saya taruh di pot saya, jadi menambah menyuburkan, jadi berharap pot saya jadi lebih baik. Tadi ya, jenis sampah organik apa sih yang dapat diolah? Itu tidak hanya sampah yang bersih, kalau kayak komposter itu kan milih-milih ya, daun, sayuran, terus nanti ada harus tas atau harus ini apa aja bisa, termasuk kayak ikan, tulang, nasi basi, sayuran busuk, apapun bisa dipakai. Jadi bahkan dapat bekas yang tadi saya ceritakan. Jadi ini semua apapun, tisu, serbuk kayu, ini saya sebutkan sampai rambut, kuku, cangkang telur, telur busuk, semua bisa diolah. Dan setelah diolah dan biowas, itu baunya hilang, itu kelebihannya. Terus cara makainya tadi, campurkan, encerkan biospromik. Tadi kan udah dibikin 1:1 ini bisa jadi 5 liter. Ini dicairkan lagi 1:30. Jadi sebenarnya satu ini bisa jadi 150 liter untuk olah sampah. Jadi sebenarnya sangat hemat ya. Ini nanti disemprot-semprot, bisa di
dicampurkan di ikan semprot, bisa disiram, bisa dicemplungin di baskom, bisa pokoknya yang penting rata ya, sampai teraduk rata, itu langsung bisa digunakan. Terus hasil tanaman dengan olah sampah biowash itu pertama ini caranya ya. Pertama dikumpulin di dalam pot nih. Kayak tadi jadi biasa kan ada sampah organik nih. Terus biowash yang sudah diencerkan tadi itu disemprot-semprotin, disiram di sampahnya tadi, udah dipercantik dengan ditaruhnya tanah di atasnya. Bisa jadi ada langsung bisa ditanamin. Jadi tanam di sini langsung bisa, nggak usah nunggu-nunggu lagi ya. Ini hasil panennya, ini Butini gitu. Nah, beliau ketua biowash juga. Jadi di sini menanam di depan rumahnya, pekarangannya begitu indah ya, subur. Ini juga pakai mesin cacah untuk skala produksi. Jadi ada mesin cacahnya, masukin sama organik dulu mesin cacah, terus masukin biowash-nya bergantian, hasilnya sudah langsung dapat dipakai. Jika didiamkan 2 hari dengan kompos, sama kayak kompos 2,5 bulan. Jadi trennya tuh nggak perlu waktu lama. Jadi berapa hari aja sudah cantik, sudah menyerupai tanah. Kalau dibuatnya dihancurin ya. Terkadang kalau untuk rumah tangga kita kan nggak mungkin bikin cacah seperti ini, nggak apa-apa. Untuk yang penting udah bisa digunakan sebagai media tanam. Ini hasil tanamannya luar biasa, hijau-hijau, segar, ada banyak tumbuh dengan subur, dan bahkan ini kulit duriannya masih tetap pada bentuknya, tapi sudah bisa tumbuh di atasnya. Itu yang saya bilang, ketika ini apapun bahan organik, sampah organik apapun, ketika dicampur dengan biowash itu sudah berfungsi sebagai media tanam. Bisa kita lihat ini di atas kulit durian itu bisa langsung tumbuh. Kalau kulit durian biasa mana bisa, kalau coba nanam di dalam kulit durian kan nggak bakal bisa. Nah, dengan biowash itu jadi menjadikannya subur. Di uji labnya kemudian saya nih ada yang ini satu ya, tapi harus halaman ini ada hasil uji lab. Jadi hasil panen dengan biowash promik itu sudah diuji labkan dan benar-benar bebas dari patogen, tidak ada bakteri E. coli-nya, tidak ada salmonellanya. Jadi sudah terbukti bahwa tanaman yang dihasilkan itu terbebas dari bakteri atau patogen yang tidak baik. Ini tadi sampah organik dengan biowash promik ketika sudah menjadi media tanam. Ini kita bisa lihat ini kayak gini, sudah ada bentuk tidak berubah tapi sudah berfungsi sebagai media tanam. Nih, menanam di tanah yang keras pun lihat tidak masalah, tidak ada istilah ya nggak mungkin nanam nih, lahan saya nggak subur, gersang, tandus, enggak. Dengan biowash mau itu di atas keramik atau beton pun, apabila dikasih media tanam, dikasih sampah organik, kita kasih semprot-semprot biowash, itu akan menjadi langsung dapat digunakan sebagai media tanam. Ini sampahnya dikumpulkan. Jadi ini di Kebun Budi di Palembang itu benar-benar memanfaatkan sampah berton-ton dari lingkungannya untuk dikelola di sini. Jadi setor sampah. Sampah ini ternyata ketika kita membuka perkebunan olah sampah itu dibutuhkan sampah organik. Jadi ayo silakan taruh sini sampahnya, dibuat sebagai media tanam. Dengan biowash promik kualitas tanah jadi lebih baik. Kita bisa lihat di sini. Ini tanah yang awalnya gersang, kering kayak gini. Perlahan-perlahan setelah berapa minggu sudah mulai terlihat ada unsur haranya, udah mulai bergembur gitu ya. Ini bisa bayangkan, sebelumnya begini, dalam 1-3 bulan sudah menjadi seperti ini. Luar biasa. Jadi begitu, karena ini adalah isinya biowash ini adalah mikroba baik. Jadi dia membantu bukan sebagai ini ya,
dia bukan menghancurkan tanah atau menghancurkan sampah, bukan, tapi justru malah mengundang mikroba baik seperti ini sebenarnya kayak cacing, kayak yang kita beli belatung, itu sebenarnya sahabat-sahabat untuk petani yang membantu untuk menyuburkan. Jadi ada proses gitu tetap. Terus ini kita bisa lihat tanah yang kering itu tanah tadi bisa menjadi lebih baik, dengan ada oksigen, bekas oksigen buat bumi lebih sejuk. Nah, ini yang tadi saya bilang pengolahan popok diapers bekas di Panti Werda. Betapa di Panti Werda itu menghasilkan setiap hari itu bertumpuk-tumpuk ini ya, popok atau diapers dewasa. Itu gimana caranya gitu? Nggak usah kita sibuk buka-bukain, dibuka gini aja, dibuka semua, nggak apa-apa ada kotorannya. Itu malah jadi nutrisi. Jadi itu dibuka aja popoknya, kita campurkan, tambahin lagi, boleh gedebok pisang, boleh sampah organik lain, tapi jangan lupa disemprot. Jadi sebelumnya semprot dulu bios ya, terus tambahin sampah organik, semprot lagi, terus baru dipercantik atau biar sopan si tanah deh atasnya sedikit aja, jadi cuma penutup doang. Itu bisa dipercantik lagi dengan bedding tanamnya dengan kita batok kelapa begini atau dikasih genteng ya. Ini dari media tanamnya itu dibuat dari kompos. Masker juga bisa, masker kain, masker kertas kita kan udah banyak sekali ya. Kita sampah masker itu kita bisa jadikan ini juga tisu gitu ya. Kebetulan juga founder dari Promik, Ibu Ivon, ini sudah mendapatkan penghargaan ajang inovasi provinsi dalam pengolahan sampah di Sumatera Barat. Sudah diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Jadi mendobrak jalan buntu permasalahan sampah dengan biosfer. Jadi kita juga sudah diakui ya di pemerintahan. Bahkan kami pun edukasi itu bukan hanya di istilahnya lingkungan kecil, kita sudah mulai dari desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan juga ibu-ibu PKK. Sebenarnya yang diperlukan untuk olah sampah itu justru ujung tombaknya itu ibu-ibu, di mana karena tadi kita lihat sumber sampah organik terbesar itu adalah dari rumah tangga. Jadi otomatis yang harus memikirkan itu pertama ibu-ibu. Dan tentunya kita mulai dari memilah sampah dari rumah. Seperti tidak memilahkan plastik, kertas, kardus tadi dengan sampah organik. Yang kertas plastik tadi kita taruh mana? Kita setor ke bank sampah. Banyak organik kita olah jadi tanam dan pupuk. Jadi kita ke tempat sampah di luar rumah kita tuh sudah minim banget, bahkan bisa dibilang nggak ada, udah bersih. Jadi tukang sampahnya itu nggak ada sampah ya, itu kan udah kita olah. Hanya berapa mungkin yang benar-benar tidak bisa diolah itu bisa mungkin dibuang gitu ya. Ya, jadi ingat juga teman-teman, sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab pada sampah yang kita ciptakan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya share tentang BioWash tadi atau Promik ini salah satu solusi bagaimana mengatasi sampah organik dengan cepat, mudah, dan anti gagal ya. Dan satu lagi tidak melepaskan gas metan, itu luar biasa yang sangat beberapa teknik olah sampah itu masih ada pelepasan gas metan dan masih menimbulkan apa istilahnya terakhir itu masih ada residu untuk ini sudah ada residu sekali, sudah benar-benar dimanfaatkan untuk dari tanam. Dan nanti juga ada yang manfaat dari bios ini selain olah sampah, itu juga bisa seperti rumah, air, dapat dari air, darah. Nanti bisa saya share di grup besok ya. Itu apa aja manfaat dari bios, terus caranya bagaimana, misalnya
nggak buang, apa udara nggak buang itu ada. Begitu ya. Terima kasih. Saya sampai 2 kali share ya. Mohon maaf tadi ada nggak tahu ini saya juga bingung ada kenapa bisa tidak terbuka. Oke. Terima kasih Mbak. Maaf ya kalau tadi ada ini salah. Oke, untuk materinya udah selesai ya, Neng? Sudah. Oke, untuk Sobat Supi nih yang mau bertanya boleh banget ya. Boleh, mungkin kita juga sama-sama belajar ya dengan olah sampah, nanti mungkin bisa bantu edukasi juga di lingkungan. Itu kami harapkan tidak cuma sampai di sini. Jadi nanti kita menularkan pada yang lain, bisa yang lain juga. Maaf tadi itu apa telat masuk. Ini jaringannya lagi slow. Iya, berarti itu selain buat sampah itu untuk apa lagi gitu tuh yang biowaste itu? Kan bisa untuk yang lain atau gimana? Bisa untuk membersihkan. Tadi saya sempat sedikit sebut ya, bisa untuk membersih uang, bisa membersih udara. Ini bila dicampurkan di freezer gitu ya, itu bisa membantu menjernihkan udara juga dari polusi. Kemarin yang waktu di mana Riau yang penuh dengan asap, celupin aja biowaste di ember gitu, taruh handuk, ditaruh di kipas, itu membantu membersihkan udara yang terus kita bisa bersih. Terus ini kalau yang kita buat tergantung DO ya, organiknya ya, bisa juga untuk pakaian tubuh ya, kayak untuk toner wajah. Tapi kalau toner wajah jangan pakai kulit duren gitu ya. Misalnya kita pakai jeruk lemon kulitnya kita cuci bersih, ditaruh di rendaman tadi, bisa jadi toner dan itu membuat wajah itu menjadi lebih fresh, segar. Itu ada probiotiknya. Sekarang ini produk-produk menggunakan probiotik ya. Dengan ini bersama aja kita menggunakan probiotik. Bu Erna. Iya, suaranya ini ya apa nggak tahu di saya mungkin ini apa timbul tenggelam suaranya di gitu ya tempat saya mungkin makanya tadi juga susah masuknya. Oh gitu, sinyalnya kali ya Bu ya. Sinyal mungkin ya dari jadi suaranya kayak timbul tenggelam gitu. Ya mungkin itu aja apa yang makanya tadi saya itu tidak semuanya. Terus selain sampah apa untuk membersih udara, penjernih air. Yang itu yang apa tuh menetralisir misalnya puntung rokok tadi ini enggak ya? Apa? Oh itu bisa juga. Jadi sekarang itu B3 untuk limbah seperti baterai, puntung rokok itu mengandung kimia yang selama ini tuh jadi limbah B3 yang kita nggak bisa olah. Ternyata dengan bios bisa. Cukup direndam aja 1 minggu dalam jadi baterai kita masukin dalam botol, kita kasih biowash itu selama 1 minggu itu sudah justru airnya itu malah bagus untuk tanaman. Jadi kerennya itu airnya itu mengandung materinya apa ya Bu Erna sebutannya ya? Kalau untuk bukan ion ya. Jadi ada dari baterainya itu justru bermanfaat bagi tanaman. Bahkan puntung rokok pun itu bisa hilang kimianya. Jadi ketika sudah itu dinetralisir. Jadi ketika udah kita buang ke tempat sampah itu sudah tidak ada racunnya lagi. Itu luar biasa. Gitu Bu Erna. Ya, jadi bisa di itu apa nanti di kafe-kafe gitu ya.
Nah, itu bagus bekas juga. puntung rokok. Puntung Nah, rokok, kita dikumpulin. mulungin rokok. Maksudnya di sini mulungin rokok ya biasanya kan untuk kalau zaman dulu ada pemulung rokok tuh, tapi mereka kan untuk diolah kembali dan kita diolah kembalinya itu supaya menetralisir zat kimia dari rokok tersebut. Termasuk baterai tadi, itu baterainya kalau sudah kita netralisir dengan itu baru kita buang ke tempat sampah aman, sudah tidak ada kimia yang membahayakan. Justru air bekas rendamannya itu untuk tanaman malah bagus. Setelah digeprek ya ininya. Boleh Baterai. dikeprek, boleh enggak ya. Kalau dikeprek lebih mantap ya, keluarnya cepat ya. Kalau nggak dikeprek pun kalau direndam lama juga udah bisa netral. Dikeprek lebih ini ya, lebih keluar isi keluar lebih cepat apa tuh hilang prosesnya, netralnya. Masuk aki ya, air aki itu kan juga kalau langsung dibuang itu membahayakan, tapi dengan dinetralisir dengan biowash jadi baik. Ada lagi pertanyaan, Bu Erna? Iya cukup, mungkin yang lain. Oke, Neng Erna, terima kasih nih udah kasih pertanyaan ya, Neng. Oke, aku mau tanya nih untuk Neng Dwi ya, Neng. Ya. Apa sih efek ya yang diberikan dari sampah organik itu kalau tidak diolah? Ya tentunya kita tahu sendiri sampah organik itu kan bau, kotor dan numpuk dan kayak makin numpuk kayak kita lihat di TPA tadi itu bisa sampai melebihi rumah tingginya. Udah gitu kecampur sama plastik, kecampur sama itu. Udah makin kita kebayang gimana itu cara ngebersihinnya gitu ya. Itu enggak dan lama sekali untuk membusuknya dengan bau yang luar biasa. Selain itu menimbulkan penyakit juga, itu kan bahaya ya. Jadi sebenarnya semakin kita udah bisa mengolah dari rumah, semakin sedikit yang ke TPA, otomatis kan mengurangi beban TPA sendiri. TPA sendiri udah bisa dibilang sebenarnya udah pada nyerah loh dengan sampah kita yang terus bertubi-tubi, nambah terus ya. Dibuka lagi TPA baru, sebenarnya itu bukan solusi. Dimana kita buat lagi tempat yang nggak sehat lagi. Untuk lingkungannya coba radius 1 kilo aja baunya nggak masih kecium, padahal 1 kilometer ya dari kayak di Bantar Gebang itu padahal masih jauh tuh baunya, kena angin itu luar biasa. Terus kan itu nggak sehat udaranya, tidak sehat untuk lingkungan gitu. Jadi kita juga sudah banyak program ya Bu Erna ya, termasuk kayak mengirim bom biowash ke TPA. Itu caranya sampah organik kita semprotin biowash, kita bolong-bolongin. Terus kita buang tempat sampah biasa, dikirim. Jadi otomatis nanti kan ngebantu penguraian sampah di sana gitu. Itu salah satu kami lakukan juga itu untuk ngebantu penguraian sampah di TPA. Program kami seperti itu. Ya, oke, Neng. Kemudian nih, Neng, bagaimana sih cara mengurangi produksi sampah dalam sehari-hari, Neng? Ya tentunya jangan membuang makanan. Misalnya kita ngambil makanan itu secukupnya. Ya pertama sih dari kita udah mulai bisa nakre. Misalnya kita biasa makan porsi segini, jangan ngambil berlebih. Terus kalau belanja di pasar pun jangan berlebih yang akhirnya busuk di kulkas, akhirnya nggak kemakan dibuang. Yang pertama makanan waste food ya. Kita sudah mulai kayak saya sama Bu Erna nih makan di mana tuh. Kalau ada nasi sisa kita bungkus. Kita nggak akan biarkan itu bukannya kayak pelit ya. Orang lihatnya kayak pelit, tapi sebenarnya itu salah satu jangan sampai itu jadi dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi, itu pun kita manfaatkan di rumah nanti jadi kalau misalnya kita nggak bisa makan lagi, minimal jadi media tanam tadi gitu. Jadi tidak berarti TPA. Menghemat. Jadi kita menakar deh kebutuhan kita kayak belanjaan ke pasar dan berlebih. Kita mau makan juga kita ukur nasi kita porsi segini jangan berlebih akhirnya kebuang seperti itu. Ya harus itu sadar ya ditimbulkan kesadaran semua. Jangan berlebihan. Terutama kita kadang kayak ada pesta apa acara itu kan banyak yang dibuang. Di pesta perkawinan tuh deh. Iya, itu banyak yang bahkan sekarang ada yang punya program itu ya, yang dia untuk mendaur ulang makanan pesta. Ya sebenarnya bagus juga. Dan kalau yang udah dibuang mungkin bisa
kasih ke bebek atau apa gitu. Jadi jangan dibuang tempat sampah deh intinya. Seperti itu. Iya, oke. Oke, aku mau tanya lagi nih ya, Neng ya. Ya. Oke, untuk tindakan apa sih yang keliru ya dalam menanggulangi sampah organik? Sebenarnya nggak ada keliru atau enggak ya. Mungkin karena ketidaktahuannya. Jadi yang paling utama adalah masing mencampur organik dan anorganik. Jadi kita membuang sampah itu masih ada plastiknya, masih ada kertas kecampur nasi, kecampur apa. Kalau kita biasakan di rumah ada 2 tempat sampah, yang sebelah sini organik sama makanan segala macam, yang sini plastik. Kalau saya malah udah ada kantong bank sampah itu yang botol-botol, yang kerdus-kerdus gitu. Jadi jangan kecampur. Nanti kita memilahnya lebih gampang. Ketika ngasih ke bank sampah pun udah terpilah dengan baik. Terus yang organik kita jadikan tadi pupuk, media tanam. Jangan kita ke tempat sampah depan itu kecampur aduk semua. Makanan dipisahkan dari plastik gitu. Jadi organik sama itu dipisahkan. Itu yang kesalahan yang akhirnya ketika udah sampai di TPA pun ibaratnya pemulung pun udah ogah ngerapiin ya, karena udah kecampur, udah jorok gitu kan, udah susah untuk diolah gitu. Kalau udah kita terpisahkan jadi bisa didaur ulang. Iya, oke. Itu kan kalau itu kan masih banyak itu ya, Neng, yang membuang sampah itu di sungai ya. Itu gimana ya, Neng, itu apa namanya? Itu nanti akhirnya di mana itu kalau dari sungai itu ya, Neng? Waduh, itu emang ngeri ya. Kita juga emang itu nggak bisa kita selesaikan dengan kita pribadi, itu mau nggak mau harus melibatkan apa ya, pemerintah juga, dalam arti itu desa atau lingkungan. Karena coba bayangin ada yang membuang di sungai itu spring bed. Bagaimana kita bisa ya kalau masih sampah plastik yang bisa kita jangkau mungkin bisa kita ambil. Terus tiba-tiba kita lihat yang pernah kemarin di Sukabumi ya, itu sampahnya penuh di sungai itu. Bagaimana kita lakukan sendiri bisa-bisa aja, tapi itu kita perlu alat berat untuk mengambil sekian itu. Jadi memang harus kesadaran dari diri. Terkadang udah ditulisin pun ya segede-gede, yang buang sampah di sini masuk neraka, atau bahkan yang buang sampah sini monyet gitu. Nggak juga kapok, nggak takut. Ya karena memang sudah jadi mental. Nah makanya diperlukanlah kayak kami itu mengedukasi. Jadi mengedukasi itu salah satu membuka kesadaran banyak orang untuk peduli sampah, untuk peduli lingkungan, bahwa bumi ini kita sebenarnya bukan kita itu bukan kita punya kita, tapi itu diwariskan ke anak cucu kita kan gitu. Nah itu harus ada dari kesadaran dari diri ya Mas. Dibentuk dari edukasi. Ini di sekolah mungkin lebih seringnya ada dari guru atau ya semua deh. Terus sering bikin konten-konten di sosial media tentang edukasi itu, seperti itu bisa juga. Itu untuk biowasnya itu belinya di mana itu, Neng? Kalau biosnya sih kita buat sendiri lebih hemat, karena ini seperti tadi kalau beli bios ini ada yang jual juga di online, ada, atau Bu Erna juga ada ya. Cuman lebih hemat kita beli biangnya ini untuk dijadikan 5 liter. Jadi segini ini bisa jadi 5 liter biowash untuk nanti dicetak 1:30. Jadi satu botol ini bisa untuk 150 liter. Banyak. Jadi nggak rugi ya. Dan ini juga bisa jadi minuman fermentasi. Mungkin pernah dulu ada webinar juga Bu Erna ya di Subantik juga ya tentang Jus Pro ya. Ini iya dulu Mbak ya. Bulan apa tuh ada? Itu mungkin yang dulu pernah. Tapi jadi ini bisa manfaatnya bisa jadi olah sampah, bisa juga jadi minum fermentasi. Cuman kalau olah sampah itu dengan kulit buahnya, minum fermentasi dengan daging buahnya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau memang mau diulang, Bu Erna juga bisa tuh edukasi juga tentang minuman fermentasi sama dengan bahan itu, dan luar biasa manfaatnya. Kemarin waktu COVID itu sangat ngebantu meningkatkan daya tahan tubuh banyak orang yang terpapar itu minum itu, nggak minum obat lain deh. Saya juga di rumah cuma minum Jus Pro terus udah fit, alhamdulillah. Seperti itu. Oke.
Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ini, di penghujung acara nih ya teman-teman ya. Oh ya untuk Sobat Subi nih, aku infoin ya untuk webinar kita minggu depan sampai akhir bulan ditiadakan ya. Dan kita akan kembali webinar kembali pada tahun depan nih di bulan Januari ya. Jadi bulan Januari nih bisa banget ya untuk Neng Erna nih bisa gabung lagi ya Neng. Oke, Ya, nanti yuk. mudah-mudahan. Yuk mari untuk teman-teman nih follow dan kunjungi Instagramnya @witika ya. Dan terima kasih banyak nih buat buat Neng Dwi yang berkenan mengisi webinar malam hari ini nih dengan sangat keren sekali dan mantap sekali nih untuk penjelasannya ya Neng Dwi ya. Terima kasih juga nih untuk partisipasinya ya teman-teman. Ada Neng Erna, ada Neng Arimbi Dwi ya, Dewi ya. Oke untuk buat teman-teman nih, kita masih ada satu sesi lagi besok di Telegram di jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan nih, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk pecah belah, yang aman, terpercaya dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikuti marketplace kita ya yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kita, ini juga boleh ya. Silakan kunjungi di www.subaintik.shop. Dan selalu ikutin live streaming kita yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subianti. Terima kasih Selamat malam. Nenggi. Ya.